Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang peran artificial intelligence dalam mendukung society dalam perusahaan masyarakat. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Aldi Nainggolan. Dan saya ada Davin. Saya Nicholas Dwi Putra. Saya Thomas Tan. Saya Putu Yudhistira. Materi yang kami bahas adalah sebagai berikut. Konsep dasar Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang diperkenalkan oleh Jepang sebagai visi masa depan di mana teknologi canggih seperti IoT, AI, Big Data, dan robotika yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih pintar dan lebih terintegrasi. Ini berfokus pada penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi. Society 5.0 berusaha menggabungkan dua fisik dan dunia digital untuk menciptakan solusi atas tantangan sosial yang terjadi di masa sekarang. Selanjutnya, saya persilakan teman saya. Oke, materi yang kedua adalah kontribusi AI dalam transformasi perusahaan. Yang pertama adalah optimalisasi proses bisnis. AI dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi tugas-tugas repetitif, menganalisis alur kerja, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Nah, contoh dari implementasinya itu adalah dalam manufaktur, AI itu dapat digunakan untuk memprediksi pemeliharaan, sehingga dapat mengurangi waktu henti mesin. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berbasis data ya. Dengan kemampuan untuk mengolah data dengan jumlah yang besar, AI dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam dan mendukung perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Perusahaan dapat menggunakan analisis prediktif untuk mengidentifikasi tren pasar, memahami preferensi pelanggan, atau memitigasi risiko bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah personalisasi layanan pelanggan. AI dapat memungkinkan perusahaan menciptakan pengalaman yang lebih personal untuk pelanggan. Seperti contohnya adalah rekomendasi produk yang relevan atau interaksi yang sesuai melalui chatbot. Nah, chatbot ini bisa digunakan sebagai rekomendasi atau saran buat pelanggan, biar pelanggan juga dapat memilih atau mencari produk yang sesuai dengan keinginan mereka ya. Teknologi ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka terhadap merek dan perusahaan. Lalu yang keempat ada inovasi produk dan model bisnis baru. Contohnya itu adalah produk canggih, layanan berbasis langganan, peluang model bisnis seperti penggunaan data, pengembangan layanan berbasis cloud. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi AI dalam berbagai sektor di masyarakat. Ada 4 sektor yang kami ambil dalam implementasi AI di sektor masyarakat. Yang pertama itu dalam sektor kesehatan. Di dalam sektor kesehatan, AI sangat membantu tim medis dalam mendiagnosis sebuah penyakit seperti mendiagnosis kanker paru-paru, penyakit jantung, penyakit kepala, dan lainnya. Alat AI yang dipakai dalam mendiagnosis penyakit seperti ronsen, CT scan, MRI. Dan salah satu contoh aplikasi yang sangat membantu tim medis dan pasien dalam melakukan konsultasi yaitu Halodoc. Aplikasi yang sangat membantu untuk kedua belah pihak. Yang kedua itu ada pendidikan. Di pendidikan AI sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena AI sangat membantu untuk siswa dan staf pengajar lebih memudahkan dalam memahami materi. Seperti AI yang dipakai seperti e-book, papan tulis digital, dan chatbot, dan banyak AI lainnya. Yang ketiga di sektor pemerintah, pemerintah juga sangat memerlukan AI karena dari AI pemerintah bisa menyalurkan banyak berita atau info terkini tentang kepemerintahan seperti BNPB dalam memberikan peringatan dini tentang bencana alam dan chatbot yang digunakan oleh Kominfo. Dan keempat itu ada transportasi.
di implementasi AI yang diterapkan dalam AI yang diterapkan dalam implementasi transportasi, yaitu seperti manajemen lalu lintas, eh, real time kepadatan jalan, pengalihan arus kendaraan agar mengurangi kemacetan. Di transportasi umum seperti pembayaran elektronik yang ada di Transjakarta, kereta cepat atau lain-lainnya, dan penjadwalan bus atau kereta dan pesawat yang tepat waktu. Lanjut. Oke, di slide selanjutnya ini ada tantangan dan etika penggunaan AI. Tentu saja tantangan dari penggunaan AI sendiri ini ada beberapa macam dan etikanya juga. Itu pertama dari isu privasi data, yang dimana penggunaan AI sering melibatkan data, penggunaan yang sangat sensitif, dan dimana tantangan utamanya adalah menjaga keamanan data agar tidak disalahgunakan. Privasi harus menjadi prioritas dengan menerapkan standar perlindungan data yang ketat dan memastikan penggunaan memiliki kontrol atas pribadi mereka. Privasi adalah juga merupakan salah satu isu paling sensitif dalam pengembangan teknologi modern. AI sendiri pun dengan kemampuannya untuk menganalisis data dalam skala besar memiliki potensi besar untuk melanggar privasi individu. Salah satu contoh teknologinya tersebut adalah pengenalan wajah, yang dimana AI sering memerlukan data pribadi untuk memberikan layanan akurat, tetapi pengumpulan data dapat mengancam privasi jika tidak diatur dengan baik. Terus kedua, kedua ada keamanan teknologi, itu memastikan langkah-langkah keamanan data yang kuat. Sangat penting dalam melindungi informasi sensitif. Pelanggaran data dapat menimbulkan konsekuensi dari baik yang parah ataupun individu maupun organisasi, di mana seperti serangan rekayasa sosial yang lebih meyakinkan atau phishing berbasis AI atau generatif. Model AI juga berisiko digunakan untuk menciptakan konten deepfake, yang dimana dapat mempengaruhi opini publik atau bahkan keamanan nasional. Risiko keamanan dalam AI mencakup serangan cyber seperti pada mobil otonom atau perangkat medis berbasis AI. Untuk bisa mengurangi risiko ini, pengembang tersebut perlu menerapkan standar keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data dan pengawasan ketat terhadap teknologi berbasis AI yang sensitif ini. Next. Nah, yang ketiga itu dibahas tentang etika, itu ada keadilan algoritma, yang dimana salah satu tantangan besar dalam AI yang bertanggung jawab adalah memastikan keadilan dalam algoritma, yang dimana bias yang ada dalam data pelatihan dapat mengakibatkan hasil yang diskriminatif, memperkuat kesenjangan yang ada. Yang dimana memperkuat kesenjangan yang ada, ilmuwan data harus bisa cermat menilai atau memitigasi bias untuk menciptakan sistem AI yang adil. Keadilan dalam algoritma bukan hanya masalah teknis saja, tapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Oleh karena itu, peran AI yang bertanggung jawab memerlukan penggunaan algoritma dan model yang etis untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Bias dalam data pelatihan dapat menghasilkan keputusan AI yang diskriminatif. Untuk memastikan keadilan, penting juga untuk memitigasi bias melalui evaluasi data yang cermat, transparansi proses pengambilan keputusan AI, serta akuntabilitas pengembangan atas hasil sistem yang dihasilkan AI. Terus ada berdampak pada, yang terakhir itu ada berdampak pada sosial dan ekonomi, yang dimana AI mempengaruhi tenaga kerja dengan mengakomodasi banyak pekerja, meningkatkan risiko pengangguran, terutama pada sektor pekerjaan berulang. Nah, tapi namun AI juga menciptakan peluang di sektor baru, seperti pengembangan teknologi AI itu sendiri. AI telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, namun hanya memunculkan kekhawatiran tentang dampak sosial dan ekonomi jangka panjangnya. Oke. Next. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan AI untuk Society 5.0, di mana ada 3 strategi, yaitu strategi yang pertama, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademis.
di mana kolaborasi yang erat antara sektor publik, swasta, dan dunia pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem AI yang inovatif dan berkelanjutan, di mana pemerintah itu merupakan pengarah kebijakan, di mana pemerintah akan menyusun kebijakan yang mendukung adopsi dan pengembangan AI secara menyeluruh. Kemudian pemerintah juga akan membentuk badan atau lembaga yang bertugas untuk mengawasi implementasi AI, mengatur standar keamanan data, dan menjaga keberlanjutan pengembangan teknologi. Kemudian industri itu berperan sebagai pendorong inovasi penggunaan AI, di mana perusahaan teknologi dapat bekerjasama dengan pemerintah dan akademis dalam melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan solusi AI yang aplikatif dan memiliki dampak sosial yang positif. Industri juga bisa mendorong adopsi AI dalam berbagai sektor industri, seperti manufaktur, transportasi, kesehatan, dan pertanian, untuk menciptakan smart industri yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian, akademis itu berperan untuk sumber pengetahuan dan inovasi, di mana perguruan tinggi dan lembaga riset harus fokus pada pengembangan riset data dan terapan yang mendorong kemajuan teknologi AI serta meneliti dampak sosial dan etika AI. Akademis juga bisa membangun kolaboratif antara universitas dengan perusahaan untuk menciptakan inovasi yang langsung dan dapat diterapkan di lapangan. Kemudian strategi yang kedua itu adalah pengembangan infrastruktur teknologi, di mana infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung ekosistem AI yang efisien dan efektif. Hal ini mencakup infrastruktur fisik, jaringan digital, serta sistem pengelolaan dan penyimpanan data yang memungkinkan AI beroperasi dengan optimal. Di mana strateginya itu ada peningkatan infrastruktur jaringan, di mana pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur 5G atau konektivitas internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pemrosesan data besar. Kemudian bisa juga memperluas jaringan internet di daerah terpencil dan kawasan rural agar seluruh masyarakat dapat mengakses teknologi dengan adil. Kemudian yang kedua itu data center dan cloud computing, di mana membangun data center yang kuat dan aman untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar yang diperlukan untuk melatih algoritma AI. Kemudian bisa juga mendorong penggunaan teknologi cloud computing yang memfasilitasi aksesibilitas dan skalabilitas bagi perusahaan kecil dan menengah untuk memanfaatkan AI tanpa harus memiliki infrastruktur teknologi yang besar dan mahal. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM, di mana sumber daya manusia yang terampil dan siap menghadapi revolusi teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa AI dapat dimanfaatkan secara maksimal di berbagai sektor, di mana pendidikan dan pelatihan yang tepat akan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi AI. Hal ini dapat diimplementasikan dengan 3 strategi, yaitu yang pertama, dengan melakukan pelatihan untuk tenaga kerja, di mana menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan bagi para pekerja untuk menggunakan AI, di mana hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan AI. Kemudian yang kedua juga bisa dengan mengembangkan program pelatihan vokasional yang fokus pada aplikasi AI di sektor industri tertentu seperti manufaktur, pertanian, dan kesehatan. Juga bisa dengan melakukan kemitraan antara dunia industri dan pendidikan, di mana universitas dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan magang dan kesempatan kerja yang memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa di bidang AI. Juga bisa menyediakan fasilitas penelitian dan laboratorium AI di universitas untuk menciptakan solusi yang praktis yang dapat digunakan oleh sektor industri dan pemerintahan. Baik, Lanjut. sekian dari Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.